Bab 1126, Pembagian Ras di Langit Berbintang. Binatang, ingat ini. Suara itu mengeluarkan raungan histeris sebelum menghilang. Zuyinbis mendengus dingin dan terus mencari nada spiritual ini. Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi menyelimuti dirinya, membuat setiap bulu binatang Zuyin bersinar terang. Kemewahan semacam ini membuat mulutnya hampir pecah dari telinganya ketika ia tertawa. Aiden langsung memperbesar istana perunggu itu, dan dengan suara gemuruh, tanah di kota itu bergetar, dan wajah binatang Zuyin itu menjadi gelap. Istana perunggu ini seukuran pegunungan dan dapat menampung sebagian besar pembuluh darah spiritual ini. Brengsek. Zuyinbis mengutuk dalam hatinya. Aiden secara langsung mencegat bagian dari pembuluh darah spiritual dengan satu tangan, memurnikannya menjadi kumpulan energi spiritual yang padat, dan menyegelnya di istana perunggu, hanya menyisakan 3/10 dari pembuluh darah spiritual. Namun sumber pembuluh darah spiritual masih ada, dan akan pulih selama bertahun-tahun. Di masa depan planet ini, dewa surgawi jiwa yang baru lahir dapat dilahirkan. Aiden mengendarai binatang Zuyin. Boom! Pada saat ini, pusaran hitam muncul di langit di atas planet. Ini adalah susunan teleportasi, tersembunyi di kehampaan dan sulit dideteksi pada hari-hari biasa. Aura kuat turun sepenuhnya melalui susunan teleportasi ini. Mereka adalah sekelompok makhluk dengan 2 tentakel di dahi, 2 mata, dan kemampuan berputar 360 derajat. Di belakang punggungnya terdapat sepasang sayap setipis sayap ulat sutera, bergetar dengan kecepatan ratusan kali per detik, mengeluarkan suara mendengung, dan ruangan seolah terbelah. Sekelompok lalat manusia. Zuyinbis mendecakkan lidahnya dan mendesah melihat luasnya alam semesta, di mana terdapat berbagai jenis spesies aneh. Penguasa penderitaan telah datang. Aiden dapat dengan jelas merasakan bahwa ras ini terkenal dengan kecepatannya. Sayap yang setipis sayap ulat sutera membuat kecepatannya jarang sebanding dengan kecepatan mereka yang berada pada level yang sama. Kamulah yang berani memutus pembuluh darah spiritual klan Feitian Yaksa kami. Pemimpinnya adalah seorang wanita di tahap akhir jindan. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi 2 tentakel di dahinya membuat orang merasa ngeri. Suku Feitian Yaksa merupakan ras yang memiliki sedikit darah Yaksa di tubuhnya. Dan Yaksa, di banyak peradaban abadi di alam semesta, termasuk dalam suku hantu. Di alam semesta tanpa batas, terdapat berbagai jenis ras yang tak terhitung jumlahnya, tetapi secara kasar mereka dapat dibagi menjadi beberapa ras yang kuat seperti ras manusia, ras monster, ras hantu, dan ras iblis. Serta klan peri yang punah dan klan dewa misterius. Di antara mereka, umat manusia memiliki jumlah terbesar dan tersebar di bidang bintang Duanghan. Di setiap era, umat manusia melahirkan orang-orang yang sangat berbakat dan berkuasa, yang mendukung suatu ras, memegang obor peradaban manusia, dan terus maju. Ras manusia juga merupakan ras kuat yang bertahan lama di alam semesta, mencapai puncak alam semesta beberapa kali. Setiap ras memiliki cabang utamanya, dan beberapa bahkan sangat kuat. Mereka tidak mengakui ras ini dan menjadikan diri mereka sebagai ras yang terpisah. Misalnya, klan naga, elf, Del di antara klan iblis. Para dewa, makhluk surgawi, Del. Di antara umat manusia. Feitian Yaksa memiliki sebagian darah klan Yaksa, jadi dia secara alami termasuk dalam klan hantu. Klan Feitian Yaksamu sangat agung. Mengapa kamu tidak melihat seseorang di klanmu yang sangat kuat dan sakti? Dia bisa menjadikan dirinya sebagai klan dan masih mengandalkan klan hantu untuk bernafas. Binatang Zuyin menatap mereka dan mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Mungkin garis keturunan Zuyin bukanlah yang terkuat di alam semesta, tetapi jika menyangkut ular berbisa, binatang Zuyin jelas merupakan yang terkuat di antara garis keturunan Zuyin di masa lalu. Sekelompok anggota suku Feitian Yaksa bertengkar satu sama lain hanya dalam beberapa kata. Wajah mereka pucat, dan mata di tentakel mereka meledak dengan cahaya suram. Meskipun ini benar. Jika suatu ras ingin menjadi ras yang mandiri, Kaisar Abadi harus dilahirkan dalam perlombaan tersebut untuk mencapai kejayaan terbesarnya. Tapi itu adalah Kaisar Abadi, putra takdir di era alam semesta, protagonis di era tersebut. Seekor anjing iblis yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mencari kematian. Sekelompok yaksa terbang meraung dengan marah. Mereka tidak tahan lagi. Mereka menyingsingkan lengan baju mereka dan mencoba mencabut kulit binatang Zuyin. Di tengah suara mendengung, sekelompok yaksa terbang menggetarkan sayapnya, secepat kilat dan batu api, dan membunuh binatang lilin yin itu. Binatang Zuyin juga langsung menjadi marah. Aku mungkin bukan manusia, tapi seluruh keluargamu benar-benar seekor anjing. Zuyinbis berbalik dan mengutuk. Boom! Aura milik garis keturunan Zuyin dilepaskan. Kekuatan letusan bulan membuat ruang ini serasa jatuh ke neraka es, membekukan jiwa, dan es menyebar di angkasa. Feitian Yaksa, yang bergegas lebih dulu, langsung berubah menjadi patung es, hancur berkeping-keping, dan jatuh seluruhnya. Iblis ini agak terlalu kuat. Perbedaan garis keturunan klan iblis menentukan batas atas. Tidak peduli seberapa kuat iblis anjing itu, dia tidak bisa menjadi lawan kita. Mungkinkah itu anjing iblis dengan garis keturunan yang bermutasi? Sekelompok yaksa terbang dengan wajah terkejut memikirkan sesuatu dan memasang ekspresi serius di wajah mereka.
Binatang Lilin Yin menjadi semakin marah, dan langsung meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya, menghancurkan dan menghajar sekelompok yaksa terbang, membuat mereka tidak dapat melawan hidup. Setiap ramuan emas ditelan oleh binatang Zuyin. Kelopak mata Fei Tian yaksa betina bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Jika dia melepaskannya, beberapa anggota suku yang dibawanya mungkin akan dibantai oleh monster anjing ini. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, sosok Aiden berdiri di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis, lawanmu adalah aku. Beri aku. Fei Tian yaksa, seorang wanita dengan wajah tegas dan pembunuh, belum mengucapkan kata terakhir, pergi, ketika dia merasakan aura menakutkan keluar dari pemuda di depannya. Ini adalah lawan yang dia takuti. Teman-teman, klan Fei Tian yaksa tidak memiliki permusuhan atau perselisihan terhadapmu. Mengapa repot-repot memaksaku melakukan ini? Fei Tian yaksa perempuan ini memilih untuk mundur selangkah, tidak ingin terlalu banyak orang mati. Kamu bisa menghilangkan 1/10 dari pembuluh darah spiritual itu, dan kami tidak akan pernah membalas. Terlambat. Aiden mencibir, hari ini, aku akan membunuhmu. Suku yaksa merupakan ras yang pemberani, bengis dan licik. Bagaimana suku Fei Tian yaksa bisa mudah dihadapi? Saya khawatir jika dia berjanji untuk memberikan 1/10 dari pembuluh darah spiritualnya pada langkah pertama dan bersumpah untuk tidak membalas, dia akan mengingkari janjinya pada langkah kedua. Lancang. Fei Tian yaksa perempuan juga benar-benar kehilangan mukanya dan berhenti berpura-pura. Dalam sekejap, lingkaran cahaya hitam keluar dari tubuhnya, memancarkan aura busuk, menyebabkan daging siapapun yang bersentuhan dengannya membusuk. Fei Tian yaksa perempuan menggunakan gerakan ajaib untuk membunuh Aiden. Kecepatannya sendiri sangat cepat sehingga dia berubah menjadi bayangan dalam sekejap. Bahkan Aiden harus menghela nafas, bakat rasial semacam ini bisa maju, menyerang, mundur atau bertahan. Aiden tidak mengelak, dia hanya berdiri di sana, pakaiannya masih tenang. Tidak ada yang bisa dilihat dari luar, tetapi di dalam, tubuh suci Taiyin dan tubuh abadi guntur surgawi telah diaktifkan, dan pertahanannya sendiri telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bab 1127, Sekte Setan Delusi. Namun, di mata Fei Tian yaksa perempuan, Aiden takut dengan kecepatannya sendiri, berpikir bahwa dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya, jadi dia memilih untuk tetap diam dan bertahan secara pasif. Namun, cahaya hitamnya sangat korosif. Bahkan jika Naschen Soul Heavenly Lord terkontaminasi, dia masih akan kehilangan sebagian kulitnya. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda hanya bisa membunuhnya langsung dari jarak jauh dengan kekuatan magis. Benar saja, ada begitu banyak ras inferior di alam semesta. Bukan sembarang orang, mereka semua lebih kuat dari klan Fei Tian yaksa dalam hal garis keturunan. Jadi, senyuman kejam muncul di wajah Fei Tian yaksa perempuan, mati. Bang! Ketika tinjunya mengenai Aiden, itu seperti memukul sepotong besi dewa. Pukulan mundur yang mengerikan langsung menghempaskan yaksa terbang betina itu. Ekspresi kejam itu langsung membeku, tidak puas dengan rasa tidak percaya dan ngeri. Cahaya hitamnya yang merusak daging dan darah tidak membahayakan Aiden. Saat sambaran petir dan kilat meledak, ia langsung musnah. Fisik atribut guntur. Fisik yang bermutasi di antara manusia. Yaksa terbang betina menjadi terkejut dan tidak yakin. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan dingin, tanpa emosi apapun dalam suaranya, berkata, kamu masih memiliki 2 kesempatan untuk mengambil tindakan. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kematian menantimu. Kata-kata itu mengandung penghinaan dan ejekan yang ekstrim, yang membuat Fei Tian yaksa perempuan tidak dapat ditoleransi. Duri yang menusuk jiwa. Fei Tian yaksa perempuan berteriak dengan marah dan menggunakan keterampilan rasialnya yang unik, dan tanda tinju hitam langsung mengembun. Karena tubuh fisik tidak dapat diserang, mari kita mulai dengan jiwa. Segel tinju pada umumnya memberikan perasaan mendominasi, tebal, dan menghancurkan segalanya, namun segel tinju ini memberikan perasaan yang tajam, seperti senjata ajaib yang dapat menembus segalanya. Api Shenluo. Aiden langsung menggunakan kekuatan magis ini. Dengan berkah dari tubuh suci Taiyin, nyala api aneh yang memancarkan suasana suram terbang keluar, mencoba membekukan jiwa. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan Taiyin. Tanda tinju itu terhenti dan menghilang seketika. Tubuh Fei Tian yaksa betina juga tiba-tiba membeku dan menjadi kaku. Merasakan aura berbahaya yang mematikan, dia menggetarkan sayapnya setipis sayap ulat sutra dengan liar, menyebabkan ruang yang diaduk itu berputar seketika. Benar-benar keluar dari masalah. Yaksa terbang betina bahkan lebih mematikan lagi. Sayap di punggungnya bergetar dengan amplitudo hingga 1000 kali per detik, menciptakan badai. Tebasan yaksa. Dia benar-benar menggunakan sayapnya sebagai senjata dan memotongnya dengan keras. Energi pedang setipis sayap ulat sutra begitu dahsyat hingga ruangan itu mengeluarkan suara terbelah, dan menghantam Aiden dengan suara menusuk. Tapi matanya tiba-tiba menyusut. Sebab, Aiden tidak terluka. Hanya ada sedikit bekas luka di jari yang menghalangi energi pedang. Apakah tubuh fisik menakutkan sampai tingkat ini? Yaksa terbang betina itu berteriak kaget. Di sisi lain, binatang Zuyin telah membunuh semua yaksa terbang lainnya. Setelah melahap ramuan emas dalam jumlah besar, auranya menjadi lebih kuat dan dia tampak puas.
Aiden melirik jari-jarinya yang robek dan menyeringai, apakah ini suku Feitian Yaksa tidak lebih dari itu? Pada saat ini, kulit kepala Feitian Yaksa betina mati rasa. Dia memiliki firasat bahwa dia akan binasa di sini, jadi dia langsung memilih untuk melarikan diri dan pergi ke klan untuk meminta orang yang lebih tua untuk membunuh orang ini. Ingin melarikan diri. Aiden mencibir. Mengendarai binatang Zuyin, Aiden naik ke langit dan meninggalkan planet ini, memburu yaksa terbang betina. Suasana yang agung dengan aura dewa dan iblis, serta keagungan yang tiada taraf meninggalkan pemandangan yang sangat menggemparkan di hati penduduk asli planet ini. Ula, itu Tuhan. Tuhan telah datang dan memberi kita kedamaian. Kami sudah muak dengan penindasan setan-setan ini dan menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Akhirnya, penindasan yang kejam dan tidak manusiawi akan berakhir. Nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang agung. Penduduk asli planet ini sangat bersyukur hingga mereka berlutut di tanah dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Sehingga puluhan ribu tahun kemudian, ketika penguasa jiwa yang baru lahir di planet ini lahir, saya melihat pemandangan mural prasejarah dari Dewa Muda Tampan yang membunuh iblis, yang membawa banyak keraguan pada zaman itu. Di jalan kuno langit berbintang, yaksa terbang betina dengan cepat melewati planet mati dan liar, melarikan diri demi hidupnya. Dia melirik pria dan monster yang mengejarnya, dan ketakutan serta panik. Sial, aku sebenarnya dikejar mereka sejauh 3 planet. Feitian yaksa betina mengertakkan gigi, ingin mencabik-cabik Aiden. Sebagai anggota klan Feitian Yaksa, dia menerobos ke tahap akhir inti emas pada usia 400 tahun. Dengan dewa surgawi jiwa yang baru lahir, dia adalah pria muda dan kuat dari klan Feitian Yaksa adalah harapan masa depan, memiliki status dihormati, dan menikmati banyak penampilan yang dikagumi. Kontras dengan pemandangan yang memalukan ini pasti sangat besar sehingga dia tidak bisa menerimanya. Jika Anda ingin pindah, mohon minta tetua klan untuk membunuh orang ini dan membuat tengkoraknya menjadi cangkir anggur untuk diminum, untuk menghilangkan kebenciannya. Bakat rasial keluarga ini memang agak merepotkan. Aiden, yang mengejar, sedikit mengernyit. Kecuali dia menggunakan kekuatan magis yang besar dari pembekuan ruang untuk membekukan ruang secara instan, akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Bukan karena Aiden tidak memiliki kekuatan kecepatan yang kuat. Namun kekuatan magis ini begitu cepat sehingga melibatkan ranah waktu dan merupakan hal yang tabu. Dikatakan bahwa dengan satu langkah, waktu dapat mundur dan membentuk kembali ruang dan waktu, sehingga lawan dapat mundur sebelum melarikan diri dipraktekkan di alam keabadian sejati. Oleh karena itu, inilah mengapa Aiden ingin berlatih dao pedang waktu hebat dan mengenal domain waktu terlebih dahulu. Selain itu, Aiden melakukannya dengan sengaja. Dia mengejar dan membunuh yaksa terbang betina sepanjang jalan. Yaksa terbang betina ini pasti akan meminta bantuan dengan panik dan membawa Aiden ke medan bintang di mana peradaban budidaya makhluk abadi tersebar luas. Ayo cepat. Aiden menepuk selangkangan binatang Zuyin itu dengan rasa jijik di wajahnya. Aiden pi sialan, wajah Zuyin bis ditutupi dengan garis-garis hitam. Seperti yang diharapkan. Yaksa terbang betina memasuki susunan teleportasi luar angkasa di planet-planet dan melakukan beberapa teleportasi dalam jarak puluhan ribu tahun cahaya. Aiden juga menyusul melalui susunan teleportasi luar angkasa. Tiba-tiba, Aiden memandangi galaksi yang mempesona di depannya. Ribuan bintang berkumpul, dan cahaya bintang menjadi seperti lautan luas, aura milik para pembudidaya mengalir ke wajahnya, dan wajahnya dipenuhi garis-garis hitam kegembiraan. Bidang bintang yang luas ada di depan Anda. Matilah kau. Feitian yaksa perempuan kembali menatap Aiden, dengan ekspresi kekejaman di wajahnya yang malu saat dia turun ke planet yang penuh dengan energi jahat. Sebuah istana sangat besar, sebanding dengan benua, dan 4 karakter Delusion Demon Sect sangat menarik perhatian. Sekte Iblis Delusi, kekuatan penguasa di planet ini, telah berhubungan baik dengan klan Feitian Yaksa selama beberapa generasi. Setiap kali ada masalah, pihak lain pasti akan datang membantu. Aiden memandang planet ini dengan dingin dan merasakan kehadiran aura Yuan Ying Tianjun. Dan bau yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Itu adalah biksu yang kuat, eksistensi di alam dewa. Pada saat ini, para biksu sedang melewati langit berbintang dan melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala dan menjaga jarak dari Aiden, karena takut terlibat dengannya. Seorang lelaki tua mencibir dan berkata, sungguh pemuda yang pemberani. Lan Nian, yang mengejar klan Feitian Yaksa, kini telah melarikan diri ke Sekte Iblis Delusi. Dia sudah mati. Cek, melihat usianya yang masih muda, dia memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah inti emas. Dibandingkan dengan planet lain, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia adalah orang terbaik di sana. Sayang sekali dia masih muda dan energi dan melakukan sesuatu yang salah. Dengan bakatnya, dia bisa menjadi penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tapi sayangnya, dia ditakdirkan untuk mati muda. Bab 1128, Tubuh Iblis Khayalan. Tolong aku. Yaksa terbang betina, juga dikenal sebagai Lan Nian, berteriak minta tolong. Segera, sekelompok murid dari Sekte Iblis Delusi muncul, semuanya sedang berlatih jindan. Karena latihan delusi iblis mereka, rambut mereka memutih dan mereka terlihat jahat. Melihat murid-murid Sekte Iblis Khayalan ini, langit berbintang menjadi sunyi sejenak. Semua orang terdiam dan tidak berani menarik napas.
Rambut putih ikonik inilah yang membawa terlalu banyak ketakutan pada bidang bintang ini. Pernah ada klan besar ribuan tahun yang lalu. Itu sangat mulia dan penuh percaya diri. Itu menantang Sekte Iblis Delusi, penguasa galaksi ini selama satu generasi. Alhasil, sekelompok sosok berambut putih dan berpakaian putih berjalan di alam semesta, menjelma menjadi dewa kematian, dan memusnahkan klan besar ini. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menantang Demon Sect of Delusion. Ternyata kakak Lan Nian yang meminta bantuan. Katakan siapa yang mengejarmu, dan aku akan membunuh mereka segera setelah mereka bergerak. Seorang murid perempuan dari Sekte Setan Delusi, mula-mula memiliki senyuman lembut di wajahnya, dan kemudian menjadi pembunuh. Itu dia. Lan Nian menunjuk ke arah Aiden dan berkata dengan keras. Dalam sekejap, murid perempuan dari Sekte Iblis Hayalan ini dipenuhi aura pembunuh dan rambut putih, seperti penyihir tiada taraf. Sayangnya, tidak ada apapun di mata Aiden. Sosok cantik dan bangga muncul di hati, dan sosok dalam ingatan itu disebut penyihir tiada taraf. Menunggangi seekor anjing memang biasa-biasa saja, tapi jika kamu bisa mengolahnya hingga mencapai tingkat ramuan emas, itu pasti cukup bagus. Tubuh daging anjing yang direbus ini pasti akan memberikan manfaat yang besar. Iblis perempuan berambut putih berkata dengan kejam. Tuan, aku akan menghajarmu habis-habisan. Binatang Lilin Yin mengertakkan giginya dengan marah di tempat. Di mata ketakutan iblis perempuan berambut putih dan para biksu yang menyaksikan pertempuran, binatang Zuyin bergegas menuju iblis perempuan berambut putih seperti binatang gila secara langsung menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Engah! Iblis perempuan berambut putih meledak menjadi bola kabut darah dan menghilang di langit berbintang. Anjing ini terlalu galak. Para biksu yang ingin menyebut mereka monster anjing langsung terdiam. Namun, semuanya sudah selesai. Beberapa orang senang dengan hal ini. Benar saja, sekelompok murid dari Delusion Demon Sect sangat marah. Rekan-rekan murid mereka terbunuh di depan mereka. Tiba-tiba, sekelompok murid dari Delusion Demon Sect datang untuk membunuh mereka, dan aura abadi meledak satu demi satu. Hantu Delusi. Iblis datang ke dunia. Ilusi ketiadaan. Murid dari Sekte Iblis Delusi semuanya mempraktikkan teknik tingkat spiritual, yang dirancang khusus untuk menyerang jiwa, membuat orang tidak siap. Namun, Aiden memiliki satu orang dan satu pedang. Kekuatan harta spiritual kelas atas pedang Zizio ditampilkan sepenuhnya. Tianjue, jadi bumi, benar-benar menakjubkan. Dalam jangkauan 3 pedang Absolute Ki, langit terbalik, naga dan ular muncul dari daratan, bintang bergerak, dan segalanya menjadi redup. Setiap serangan mental dimusnahkan sepenuhnya di depan cahaya pedang. Para murid dari Delusion Demon Sect semuanya terbunuh seolah-olah mereka akan mati. Mendesis. Para biksu generasi muda yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara, bertanya-tanya apakah mereka dapat mengambil pedang sebagai gantinya. Para biksu generasi tua bingung, dari mana datangnya pemuda dan sakti ini. Namun, hal ini juga menimbulkan kemarahan yang lebih besar dari Sekte Delusi Iblis, dan para murid dari Sekte Delusi Iblis bergegas keluar satu demi satu. Kekuatan lain di planet ini benar-benar tercengang. Kekuatan macam apa yang melatih murid ini menjadi begitu ganas dan kuat, membunuh murid-murid dari Sekte Iblis Delusi tanpa ragu. Jika kamu membunuh murid Sekte Iblisku, jiwamu akan tersiksa selamanya, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Seorang pemuda berambut putih dengan tanda ajaib ungu di keningnya muncul, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan tubuhnya memancarkan aura mendiang jindan. Ini adalah orang terkuat kelima di generasi muda dari Delusion Demon Sect, yang dikenal sebagai Blood Demon Sun. Selamat datang, kakak senior. Para murid dari Delusion Demon Sect tampak bersemangat ketika mereka melihat Blood Demon Sun muncul. Akhirnya, kita bisa membunuh maniak pemberontak ini. Dia meninggal. Seorang pemuda kuat yang sangat cerdas melirik Aiden, berbicara dengan tegas, dan menjatuhkan hukuman mati pada Aiden. Haha, hidup lebih buruk dari kematian. Percaya atau tidak, aku bisa membunuh orang di depanmu, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan orang. Aiden mencibir. Kamu bisa mencobanya. Setan darah sangat bangga dan berkata dengan tenang. Aiden mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Lan Nian di udara, dan kekuatan Taiyin langsung berkumpul. Pada saat ini, kulit Lan mati rasa, dan matanya menatap setan darah, penuh permohonan bantuan. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhmu. Puff. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Buddha teratai emas langsung muncul di satu sisi, dan sebuah jari menembus dahi Lan Nian, lalu berubah menjadi awan asap biru dan kembali ke tubuh Aiden. Sekte setan darah, yang wajahnya berlumuran darah Lan Nian, tampak suram dan menakutkan. Baru saja dia bersumpah bahwa Aiden tidak bisa membunuh siapapun, jadi dia segera membunuh Lan Nian. Itu seperti tamparan keras, yang membuat pipinya terbakar dan dia sangat marah. Binatang Lilin Yin berguling-guling di tanah, menunjuk ke arah iblis darah, dan meniru nadanya, berkata, kamu bisa mencobanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuh. Haha. Boom. Blood Demon sangat marah dalam sekejap, dan dengan niat membunuh yang luar biasa, dia ingin membunuh iblis anjing yang berani mengejeknya. Aiden berdiri tepat di depan binatang Zuyin, dan pertempuran besar terjadi. Kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang menakutkan.
Energi pedangnya setajam pedang, menghalangi semua gerakan mundur dan membentuk cahaya pedang. Dunia, bawah tanah, dan 8 daerah terlantar semuanya dipenuhi dengan energi pedang, menghalangi segalanya. Blood Demon tiba-tiba merasakan tekanan, menyingkirkan rasa jijiknya, dan berusaha sekuat tenaga. Energi iblis yang kuat meletus, dan dia melepaskan kekuatan magisnya di setiap gerakan. Dia, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari putra iblis darah. Binatang buas di langit berbintang tampak ketakutan. Biksu muda yang mengatakan bahwa Aiden telah meninggal segera tutup mulut, namun dengan mata cerah dan senyuman aneh, dia meninggalkan kerumunan. Aneh, kenapa menurutku dia terlihat familiar? Seorang biksu melirik ke belakang biksu muda yang pandai ini dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan terus menyaksikan pertempuran tersebut tanpa berpikir terlalu banyak. Aiden berpikir dalam diam sambil bertarung. Kekuatan dari Delusion Demon Sect memang menakutkan, dan tidak dapat dihentikan di bumi. Generasi muda sendiri dapat menyapu bersih sebagian besar biksu di bumi. Tanpa dia, kekuatan rata-rata akan terlalu kuat. Itu karena dia adalah monster sehingga dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar. Hanya orang kelima dari generasi muda yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Saya khawatir orang pertama dari generasi muda adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Dan kekuatan tempur dirinya dan tubuh Buddha teratai emas diperkirakan hanya mampu mengalahkan peringkat ketiga dan kedua. Dia langsung menganalisis bahwa hanya dengan melangkah ke ranah Yuan Ying Tianjun seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik muda sejati di bidang bintang ini. Tubuh iblis khayalan. Putra iblis darah tidak bisa membunuh Aiden untuk waktu yang lama, dan ketika dia benar-benar marah, dia berteriak dingin. Dalam belitan energi iblis musim panas tanpa akhir, seolah-olah sebagian dari kepribadiannya terpotong, dan sosok yang persis seperti dia menonjol. Bab 1129, Wilayah Bintang Changlan. Aiden langsung kaget. Selama kita manusia, kita akan memiliki intrik, emosi, dan keinginan yang sangat rumit. Beberapa biksu menghilangkan emosi negatif ini untuk memastikan hati tahu yang murni dan tanpa cacat, sementara beberapa biksu melangkah lebih jauh dan memperkuat emosi negatif tertentu, sehingga kekuatan tempur mereka meroket. Ini melibatkan penerapan hukum. Hanya Dewa Abadi dan Kaisar Abadi, yang sangat mahir dalam penerapan hukum, yang dapat bereksperimen dengan berbagai metode, seperti bermimpi selama ribuan tahun, tidur selama puluhan ribu tahun, berlatih dalam mimpi, dan setiap mimpi dapat dibedakan menjadi sebuah kepribadian. Pada kenyataannya, berjalan-jalan, menjalani kehidupan yang naik turun, kegembiraan, atau kehidupan biasa. Kepribadian-kepribadian ini bertransformasi dari emosi-emosi negatif yang telah terpotong. Tubuh iblis khayalan dari Sekte Iblis Khayalan jelas diciptakan oleh keberadaan tingkat ini yang bereksperimen dengan semacam Taoisme. Tiba-tiba, Aiden mendapat firasat bahwa itu tidak mudah. Dua iblis darah identik menggunakan kekuatan serangan jiwa mereka pada saat yang sama untuk membunuh Aiden. Boom! Tubuh Aiden gemetar, dan tubuh Buddha teratai emas terpisah dan berjalan perlahan ke arahnya, dibalut cahaya Buddha dan dengan belas kasih di wajahnya. Teknik yang mirip dengan tubuh iblis khayalan. Di Sekte Iblis Khayalan, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir terkejut. Tubuh utama melawan tubuh asli, dan klon melawan klon. Perang yang lebih hebat pun terjadi. Aiden tidak bergabung dengan Buddha teratai emas untuk melepaskan kekuatan tempur terkuat, tetapi hanya bertarung pada level normal. Meski begitu, hal itu mengejutkan banyak orang. Banyak orang yang semakin penasaran dari mana asal Aiden, seorang pria muda dan kuat yang mampu bertarung begitu sengit dengan Blood Demon Sun dari Demon Sect of Delusion. Setelah 30 gerakan, Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata dengan tenang, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Setan darah itu mengerutkan kening. Aiden melanjutkan, jika itu masalahnya, matilah. Bagaimana mungkin dia berani mengucapkan kata-kata percaya diri seperti itu? Mata seorang biksu ramuan emas tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mereka tidak tahu satu hal. Kekuatan tempur tubuh Buddha teratai emas tidak lebih lemah dari Aiden sendiri, atau bahkan lebih kuat. Engah. Detik berikutnya, kekuatan tempur tubuh Buddha teratai emas melonjak, dan sepasang tinju Buddha meledak dengan cahaya Buddha yang menakutkan, meledakkan tubuh delusi setan darah sepenuhnya. Tubuh iblis itu jatuh, dan putra iblis darah itu juga menderita serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Aiden menggertak dirinya sendiri dan maju ke depan. Guntur dan kilat melilit pedang Zixia, seperti pedang Dewa Petir, mengumpulkan kehendak dunia. Teman kecil, tunggu sebentar. Seorang tetua tingkat Dewa Surgawi Yuan Ying dari Sekte Iblis Delusi tidak tahan lagi. Dia berteriak, dan pada saat yang sama, nafas Dewa Surgawi Yuan Ying meledak. Namun, itu sudah terlambat satu langkah. Setan darah dipotong menjadi dua bagian dengan pedang, dan jiwanya dimusnahkan sepenuhnya. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Khayalan meraung dengan marah, dan kekuatannya menyapu langit berbintang. Dalam sekejap, energi darah di tubuh Aiden dan binatang Zuin bergolak dan terbang keluar. Ruang membeku. Aiden menggunakan kekuatan magisnya untuk membekukan ruang, membawa binatang Zuin bersamanya, dan berjalan keluar. Ruang beku ini langsung hancur.
Dewa surgawi jiwa baru lahir berambut putih keluar untuk mengejarnya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Seorang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir sedang mengejar orang ini, tetapi jika dia tidak mati, aku akan meledakkan diriku di tempat. Seorang biksu muda bersumpah akan racun. Pada hari ini, langit berbintang berguncang. Kekuatan dewa surgawi jiwa yang baru lahir dengan cepat melintasi planet-planet, dan banyak makhluk hidup gemetar dengan wajah berdebar-debar. Tuan surgawi jiwa yang baru lahirlah yang diutus. Siapa sih yang bisa membuat penguasa surgawi jiwa yang baru lahir begitu marah? Para biksu di langit berbintang semua membicarakannya, dan catatan Aiden membunuh Lan Nian dan Suemozi dengan cepat terungkap, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak dengan liar. Siapa tuan ini? Sangat tidak kenal takut. Beranikah kamu menargetkan sekte iblis delusi seperti ini? Bahkan banyak kekuatan dengan biksu kuat yang bertanggung jawab tidak berani melakukan ini. Jika Aiden tidak mendapat dukungan siapapun, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pengejaran besar-besaran di langit berbintang terus berlanjut. Tidak ada yang berani menahan murka dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Selain itu, tidak ada yang berani menghentikan dewa surgawi jiwa yang baru lahir dari sekte iblis khayalan. Dasar binatang kecil, menderita kematian. Yuanying Tianjun dari suku Feitian Yaksa datang dengan marah dan ingin membunuh Aiden. Dengan sepasang sayap darah dan aura suram dan jahat melilit tubuhnya, tak heran jika ia berteman dengan Demon Sect of Delusion. Tombak perang yang dipadatkan dengan kekuatan dewa surgawi jiwa yang baru lahir langsung meledakkan asteroid, membunuh semua biksu yang ditempatkan di sini. Aiden terkena dampak buruknya dan terbang keluar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari sekte iblis khayalan mencibir, kalian hanyalah biksu ramuan emas kecil. Kalian tidak dapat mengisi kembali energi sejati yang dikonsumsi di langit berbintang. Kalian harus datang ke planet untuk mengisinya kembali. Jangan khawatir lagi. Jawab Aiden. Kedua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir tercengang. Aiden langsung membuka segel pembuluh darah spiritual yang dicegat, dan energi spiritual yang terus-menerus langsung mengisi kembali esensi sejati. Akeong pound sterling persen dolar asteris. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Feitian Yaksa mulai mengumpat. Pembuluh darah spiritual itu seharusnya milik klan Feitian Yaksa. Melihat Aiden menyia-nyiakannya dengan begitu tidak hati-hati, itu sangat menyakitkan hingga dia hampir mati. Orang-orang tua, apakah kamu marah? Suara binatang Zuyin di kejauhan terdengar samar. Satu orang dan satu iblis telah memasuki sebuah planet bernama Bintang Suanji. Penguasa surgawi Yuanying dari klan Feitian Yaksa dan penguasa surgawi Yuanying dari sekte iblis khayalan segera berhenti dan tidak berani mengambil tindakan. Ini adalah planet yang dibuka oleh 10 suku kuno di bidang bintang ini untuk menjaga ketertiban, tempat para biksu yang tak terhitung jumlahnya dapat berlatih, menghibur, dan berdagang. Di antara mereka, banyak penguasa surgawi jiwa baru lahir yang pensiun dan mengasingkan diri juga tinggal dalam pengasingan di sini lagi. Bahkan para biksu sakti yang lelah dengan perselisihan ada di sini. Mereka seharusnya tidak menamparnya dan memprovokasi monster tua yang penyendiri dan klan Feitian Yaksa di belakang mereka tidak mudah digunakan. Keduanya saling memandang, merasa tidak senang, tapi mereka hanya bisa pergi. Kota ke-10. Aiden dan binatang Zuyin tinggal sementara di kota besar di Bintang Suanji. Dengan pembuluh darah spiritual di tangan mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Tempat ini milik wilayah Bintang Changlan. Ada makhluk abadi sejati yang kuat dan 10 suku kuno yang memimpin, membentuk bidang bintang yang besar. Saya tidak menyangka akan datang ke bidang bintang ini. Aiden berbisik. Di bidang bintang ini, tidak ada jalan langit berbintang kuno yang mengarah langsung ke wilayah bintang Beidou, dan bidang bintang ini sangat tidak bersahabat dengan Aiden. Klan Buaya Purba Emas dan Sekte Suci Taiyin semuanya ada di bidang bintang ini. Dan begitu dia bertemu seseorang dari Sekte Suci Taiyin, perintah pembunuhan darah Taiyin pada dirinya akan otomatis aktif, dan dia akan diburu tanpa henti. Benar saja, jika Anda ingin menyelesaikan masalah saat ini, cara paling mudah adalah dengan meningkatkan kekuatan Anda dan setidaknya menerobos dewa surgawi jiwa yang baru lahir terlebih dahulu. Aiden berpikir sendiri. Aiden untuk sementara hidup mengasingkan diri di kota ke-10, selalu memperhatikan situasi di luar dan memikirkan kapan harus pergi. Karena keributan Aiden, perbuatannya tersebar di wilayah Sungai Dua Bintang dari Sekte Setan Delusi dan klan Feitian Yaksa, menyebabkan guncangan besar. Bab 1130, Klan Luo, Klan Qin. Hal ini bahkan menjadi topik perbincangan di antara beberapa biksu di planet Suanji setelah makan malam. Paviliun Tianji, yang dikenal memiliki jaringan intelijen terluas di wilayah Bintang Changlan, telah tercatat dalam 20 besar berita hangat terkini. Banyak surat kabar dan media terkenal memberitakan kejadian ini. Seorang pemuda tak dikenal, mengendarai anjing, pertama-tama membunuh Lan Nian dari klan Feitian Yaksa, dan kemudian murid dari Sekte Iblis Delusion Nian, dan bahkan Blood Demon peringkat kelima dari generasi muda tertangkap di tangannya. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Feitian Yaksa dan penguasa surgawi Yuanying dari Sekte Iblis Delusi bergabung untuk memburu Aiden, tetapi mereka berdua membiarkannya melarikan diri. Kedua kekuatan ini telah menjadi bahan tertawaan beberapa kekuatan.
Surat kabar Starry Sky bahkan menggunakan kristal memori untuk merekam seluruh pengejaran Aiden oleh penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Feitian Yaksa dan penguasa surgawi Yuanying dari Sekte Iblis Delusi. Ekspresi kemarahan, keengganan, dan pandangan mereka terhadap bintang semuanya dijadikan emotikon dan diedarkan secara gila-gilaan. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Kedua Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir itu bahkan tidak menangkap satupun kultivator inti emas. Saya khawatir klan Feitian Yaksa dan Sekte Iblis Delusi akan dipermalukan selama periode ini. Mereka pasti akan mengejar dan membunuh bocah aneh ini dengan cara apapun. Tidakkah kamu bersimpati dengan kedua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini? Cara mereka memandang Xuan Jixing pada akhirnya sangat tidak berdaya, menyedihkan, dan tertekan. Mereka jelas tahu bahwa targetnya ada di bawah, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan. Puff, kenapa aku harus bersimpati pada mereka? Tapi mereka benar-benar memberiku kegembiraan yang tak ada habisnya. Tidak, haha, biarkan aku tertawa sebentar, perutku tidak bisa menahan. Harus kukatakan, jika mereka benar-benar berani menamparkan bintang Xuanji, aku khawatir mereka akan langsung dikalahkan secara fisik. Semua orang suka makan melon, dan hal ini tercermin dengan jelas baik pada manusia maupun biksu. Aiden hanya merasa sedikit berantakan tertiup angin. Mengapa orang-orang pemakan melon ini terlihat begitu akrab dibandingkan dengan para netizen di Tiongkok di bumi? Zhu Yinbis benar-benar menangis dan memprotes dengan keras, mengatakan bahwa dia bukanlah iblis anjing, tetapi Zhu Yinbis yang agung, salah satu garis keturunan teratas di alam semesta. Siapa bilang kamu terlalu lemah sekarang? Kamu tidak akan seperti ini setelah transformasi kedua. Kata Aiden. Zhu Yinbis memilih untuk menerima nasibnya. Selama ini, Aiden juga berjalan-jalan di kota ke-10 untuk mempelajari berbagai berita. Binatang Zhu Yin ditembaki di dalam rumah olehnya. Tidak ada yang lain. Dia adalah pasangan dari satu pria dan satu anjing, dan dia terlalu mencolok di bintang Xuanji. Tak disangka, jalanan dipenuhi sekelompok biksu yang meniru pertunjukan tersebut, menunggangi anjing dengan berbagai cara, yang dianggap sedang tren. Namun, selama periode ini, anjing iblis menjadi varietas terlaris di pavilion Yaoling, membuat para penjual tersenyum. Sekarang ketika kami bertemu, kami selalu mengatakan hal yang sama. Hei, saudaraku, di mana kamu menjual tunggangan anjingmu? Keren sekali. Sambil lalu, dia melirik ke arah tunggangan anjingnya yang lesu. Jika kamu membelinya dari Demon Spirit Pavilion, itu pasti produk berkualitas tinggi. Wajah Aiden gelap sepanjang waktu, tetapi seorang gadis gagah berjubah putih, menunggangi seekor anjing setan merah muda yang lucu, menghentikan Aiden. Adik kecil, melihat pakaianmu, apakah kamu meniru pemuda kuat misterius itu? Gadis itu berpikir sejenak dan berkata terus terang, ini sangat mirip, tetapi tidak ada tunggangan anjingnya, jika tidak maka akan lebih mirip. Aiden hanya ingin segera pergi dari sini. Ayo pergi ke rumah lelang dan melihat-lihat. Aiden berpikir dalam hati, mereka yang bisa masuk ke rumah lelang semuanya adalah pemuda kaya, jadi kecil kemungkinannya mereka menjadi orang kelas 2, bukan? Namun, Aiden menyadari bahwa dia salah. Anak-anak dari keluarga kaya sedang duduk di meja lelang VIP, dan dilayani oleh 3 atau 4 pelayan. Mereka mengenakan pakaian yang sama seperti Aiden hari itu, dengan gaya rambut yang sama, dan memegang seekor anjing setan di tangan mereka kali mereka akan berkata, kerja bagus, lihat imbalannya. Aiden berwajah gelap dan memilih tempat duduk. Lelang sedang berjalan lancar, dengan berbagai ramuan, harta karun, dan teknik dilelang. Pada saat ini, hembusan angin harum datang, dan seorang gadis dengan sosok langsing dan kerudung di wajahnya masih terlihat. Dia cantik sekali, dengan mata cerah dan mata tersenyum, serta bulu mata gemetar, seolah-olah ada angin musim semi yang tak berujung bertiup di wajahnya. Temperamennya anggun dan murni, dan tidak bisa dihujat. Dia adalah gadis kaya yang telah menerima pendidikan yang baik sejak dia masih kecil. Yang tidak disangka Aiden adalah putri kaya raya ini justru memilih duduk di sebelahnya. Dalam sekejap, keindahan dan kecantikan saling menemani. Aiden menjadi fokus penonton. Banyak pasang mata yang memandangnya, ada yang terkejut, iri, cemburu, dan menggantikannya. Nona, pelayan di sebelah gadis berkerudung itu melirik ke arah Aiden, ragu-ragu untuk berbicara, lalu dengan sopan berkata, tolong ubah posisi Anda, Nona muda. Nona muda saya tidak terbiasa berhubungan dengan orang asing. Itu adalah jawaban yang sangat bijaksana dan sopan. Aiden tidak marah sama sekali. Dia hanya tersenyum dan berdiri untuk pergi. Tidak dibutuhkan. Gadis berkerudung itu melambaikan tangannya. Bukan karena Aiden memiliki temperamen khusus, hanya saja cara Aiden memandangnya tidak tergoyahkan. Meskipun dia sangat lembut, ada rasa keterasingan yang sangat besar, seperti seorang kaisar tingkat tinggi yang melakukan kunjungan pribadi secara penyamaran, mewawancarai opini publik, dan berbicara dengan warga sipil. Meski bersahabat, rasa pemisahan kelas sangat kuat. Gadis berkerudung itu sangat penasaran. Kelahiran dan statusnya berada di wilayah Bintang Changlan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mulia. Banyak talenta muda yang rela melakukan apa saja untuk membuatnya tersenyum rakyat. Dia ingin melihat apa identitas pemuda yang seumuran dengannya ini. Aiden tersenyum, menyelesaikannya, dan berkata tanpa daya, Nona, mengapa kamu melakukan ini?
Dia tidak ingin menjadi yang terdepan. Jelas sekali ada banyak mata jahat yang menatapnya. Mampu duduk bersama saya adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak talenta muda. Anda seharusnya beruntung. Gadis berkerudung itu tersenyum licik. Pelayan di sebelahnya menyentuh keningnya, mengetahui bahwa nona mudanya ingin menggoda orang lain lagi. Benar saja, sebuah suara segera terdengar, mengapa dia bisa memenangkan hati Nona Luo dan duduk bersamanya. Kecemburuan yang intens muncul sepenuhnya. Seorang pria kaya yang tampan dan anggun dengan kipas lipat di tangannya menghampiri dan berkata, "Temanku, aku rela mengorbankan jiwaku demi mendapatkan kursi ini." Hish! Terdengar desahan. Sikap yang murah hati. Pembuluh darah spiritual akan diberikan asalkan diberikan. Setelah mengetahui identitas pemuda kaya ini, semua orang tiba-tiba terlihat normal. Ternyata Qin Wentian, tuan muda dari klan Qin yang merupakan salah satu dari 10 klan kuno, bisa sangat berbakat. Tidak mengherankan. Semua orang di wilayah Bintang Changlan tahu bahwa Qin Wentian selalu mencintai Nona Luo sejak lama dan mengejarnya tanpa henti. Namun, dia tidak di mata Nona Luo dan mengklaim bahwa calon suaminya akan menjadi penguasa ini wilayah bintang. Kekuatan di belakang Nona Luo juga adalah suku Luo, salah satu dari 10 suku kuno. Banyak orang berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang cocok satu sama lain. Jika itu aku, dan aku bisa mendapatkan spiritualitas dan bantuan, aku pasti akan melepaskan posisiku. Pemuda itu seharusnya tidak bodoh. Seorang biksu berbisik. Bersambung.